Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Dalam ceramah Anda itu saya melihat bahwa Anda berbicara sesuatu tanpa dasar sama sekali. Anda mengatakan bahwa di salib itu, di patung salib itu ada jin. Pertanyaannya, Anda punya bukti apa untuk itu? Atau dasar apa, dalil apa? Kalau itu memang benar, ada jin di dalam patung salib. Kalau itu tertulis dalam kitab suci Anda, coba berikan ayat mana, kitab apa yang berbicara tentang itu. Coba Anda kemukakan. Setelah itu, kalau memang benar ada, jelaskan ayat itu untuk memberikan sebuah penjelasan yang rasional atau yang masuk akal bahwa memang di dalam patung salib itu ada jin. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan itu, Anda hanya omong kosong yang menunjukkan atau memamerkan kebodohan Anda. Saya juga sebenarnya percaya juga bahwa di dalam patung-patung tertentu itu bisa ada setan. Secara khusus adalah patung-patung yang dijadikan objek penyembahan berhala. Tapi masalahnya dengan patung salibnya orang Kristen, yang ambil contoh yang Anda bilang dipajang atau ada di rumah sakit. Yang namanya rumah sakit Kristen taruh di situ. Apakah itu adalah patung berhala yang dipuja-puja, disembah-sembah? Ingat, orang Kristen tidak memuja patung itu, ya, atau kayu itu, tidak. Kalau ada yang sampai memberhalakan patung itu atau kayu itu memang salah. Tapi pada umumnya orang Kristen tidak melakukan itu. Itu hanyalah semacam simbol, ya. Lalu juga berikutnya adalah bahwa Anda sempat menggunakan kata haleluya. Bahwa, itu jinnya datang loh, haleluya, haleluya. Dengan nada yang mengejek. Anda tahu apa arti haleluya? Itu adalah kata Ibrani yang sangat sakral. Karena dipakai untuk memuji Allah atau Yahweh. Haleluya. Itu ekornya ada Yah, itu kependekan dari Yahweh. Jadi itu adalah kata yang dipakai untuk memuja pencipta langit dan bumi. Lalu Anda bisa lecehkan kata itu keluar dari mulut jin. Lalu jinnya memakai kata haleluya untuk membujuk atau mengkafirkan orang. Menurut saya sangat besar penistaan Anda dan sikap Anda yang mengolok-olok kata yang bagi kami adalah satu kata yang kudus yang dipakai untuk memuja Allah. Anda tertawakan dengan lelucon Anda yang sebenarnya adalah kebodohan. Tolonglah Pak Ustadz, Anda belajar untuk berceramah dengan lebih cerdas. Atau memberikan pemahaman kepada umat Anda. Supaya mereka bisa jadi cerdas daripada berisi penistaan-penistaan model seperti ini. Yang akhirnya hanya memecah bangsa dan negara kita. Yang justru kita sedang usahakan supaya tetap memiliki kesatuan. Haleluya kalau diucapkan oleh jin, haleluya itu kan mengajak untuk memuji Tuhan. Nah, apakah menurut Anda jin atau setan bisa mengajak orang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan? Itu hal lain lagi yang menunjukkan bahwa omongan Anda ini tidak masuk di akal. Dan yang terakhir yang ingin saya komentari adalah bahwa kebodohan lain dari Anda yang sangat menyolok itu adalah karena Anda mengatakan bahwa bahkan setelah mati pun muat di ambulans, ya. Lalu ada simbol salibnya di situ juga. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, simbol tanda, ya, strip semacam salib yang ada di mobil ambulans. Apakah Anda terlalu bodoh sehingga menganggap bahwa itu adalah salibnya atau simbolnya kekristenan? Cobalah Anda belajar sedikit. Bacalah beberapa referensi untuk mencari tahu itu simbol apa. Itu adalah simbol palang merah. Di mana ada dua, satu vertikal, satu horizontal merah. Itu lambang apa? Apakah itu simbol salib Kristen? Sama sekali tidak. Di dalam salah satu website yang memberikan penjelasan itu, dikatakan begini. Simbol positif berwarna merah, palang merah,
adalah lambang gerakan palang merah yang digunakan sejak tahun 1863 hasil konferensi internasional di Jenewa. Palang merah dengan dasar putih adalah warna kebalikan dari warna bendera negara Swiss. Hal tersebut ditetapkan sebagai penghargaan kepada Bapak Henry Dunant yang berwarga negara Swiss. Dari keterangan itu, apakah ada hubungan itu dengan salibnya orang Kristen? Sama sekali tidak ada. Tapi Anda dalam ceramah Anda bisa menghubungkan itu dengan salib Kristen dalam rangka pengkafiran umat Islam. Itu kan sesuatu kebodohan yang terlalu luar biasa menurut saya. Cobalah, belajarlah sehingga bayangkan kalau orang seperti Anda menyebarkan kebodohan seperti ini. Berapa juta umat yang mendengar Anda itu semua jadi bodoh karena ceramah-ceramah Anda seperti itu. Karena itulah Pak Ustadz yang terhormat, saya khawatir bahwa Anda terlalu alergi dengan salib sehingga semua yang berbentuk salib Anda akhirnya begitu ketakutan dan menganggap sebagai upaya pengkafiran. Bisa-bisa Anda lihat tiang listrik, tiang jamuran, rangka payung dan sebagainya. Anda begitu ketakutan karena itu menganggap itu salib. Dan itu mengkafirkan umat Islam. Sekali lagi, menurut saya ini tidak lebih dari sebuah pameran kebodohan. Cobalah Ustadz, belajarlah lebih banyak. Ingat bahwa kualitas ceramah bukan hanya terletak pada kefasihan berbicara. Tapi juga terletak pada materi atau isi dari apa yang dibicarakan. Anda kelihatan fasih bicara, tapi isi dari kata-kata Anda ini sama sekali tidak menunjukkan perimbangan dengan kefasihan Anda. Karena itu, saya sebagai umat Kristen, saya menyarankan kepada Anda juga supaya bertobatlah dan berhentilah dari ceramah-ceramah yang hanya mendiskreditkan atau mencela, menghina, mengolok-olok kepercayaan orang lain. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Tidak ada yang paksa kok. Silakan Anda berurusan dengan agama Anda. Dan tidak usah sambil mendidik umat Anda. Anda bisa mendidik dari kebenaran yang Anda yakini dalam agama Anda. Tanpa harus menjelek-jelekan apa yang diyakini oleh agama lain.